Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang peluruhan inti. Oke, jadi peluruhan inti, jadi misalnya ini berbicara tentang suatu bahan ataupun suatu zat yang didiamkan di suatu tempat, itu lama-kelamaan akan mengalami peluruhan. Nah, yang mana dalam fisika, peluruh itu dapat dirumuskan dengan N, ini harus ada kata NT boleh ya, atau N akhir. NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T paruh. Jadi boleh kalian tulis kayak gini. NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T peluruhan per T paruh. Jadi NT ini merupakan jumlah sisa, jadi jumlah inti atom setelah meluruh atau jumlah sisanya nih NT namanya. N0 itu merupakan jumlah inti atom mula-mula sebelum meluruh. Kalau setengah sini memang rumusnya si setengah, dan ini T kecil lama peluruhan atau waktu untuk meluruh, dan T besar ini merupakan waktu paruh. Nah, nanti kalau berbicara jumlah atau maka di sini gunakan N. Nanti kalau misal berbicara dengan tebal atau intensitas, ini boleh kalian ganti dengan T. Sorry, intensitas ganti dengan I. Nanti kalau misalnya dia berbicara dan yang lainnya juga rumus juga tetap, cuma variabelnya aja yang diganti. Kalau berbicara tentang ketebalan, jadi intensitasnya diganti pakai I di sini nanti. Nah, biar lebih mudahnya, mari kita cek ke dalam soal-soal berikut. Oke, kita cek ke soal pertama. Suatu zat radioaktif mempunyai waktu paruh 8 tahun. Nah, di sini dijelaskan waktu paruh 8 tahun, berarti T besar 8 tahun. Kita tulis ya T besar sama dengan 8. Pada suatu saat, jadi pada suatu saat 7/5 bagian telah meluruh. Jadi 7/8 bagian telah meluruh, berarti sisanya berapa? Jadi NT bukan mula-mula dikurang yang meluruh. Yang meluruh adalah 7/8 bagian. Jadi 7/8 dari N0. Jadi kalau nggak ada angka sama aja di sini artinya dengan 1N0. 1N0 kurang 7/8 N0. Maka ini setara dengan 8/8 N0. 8/8 kurang 7/8 berarti, ingat ya, ini kalau nggak ada angka kan 1 ada di sini. Kalau 1 sama penyebut jadi 8/8. Maka boleh saya tulis biar gampang. 8/8 N0 dikurang dengan 7/8 N0. Maka sisanya adalah 8 kurang 7 berarti 1/8 N0. Nah, terus pertanyaannya hal tersebut terjadi setelah berarti T peluruhan diminta. Nah, setelah kita tahu T waktu paruh udah ada, waktu sisa udah, jumlah sisa udah ada. Sekarang dimasukkan ke dalam rumus yang mana NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T paruh. NT kita 1/8 N0, N0 kita N0, setengah T kecil kita mau kita cari, T paruh kita adalah 8. Masukkan 8 di sini. N0 nya boleh dicoret habis. Di sini ada 1/8, sini ada setengah. Nah, jadi untuk bisa menyelesaikan harus 1/8 ini bikin dulu menjadi setengah. 1/8 itu merupakan setengah pangkat 3. Jadi boleh kita ganti 1/8 di sini adalah setengah pangkat 3. Ya, karena 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8. Jadi sama aja. Ini sama dengan, tetap kita tulis setengah kali T per 8. Nah, setelah di sini sudah sama-sama setengah, gini indeksnya ini, berarti kita gunakan penyetaraan pangkatnya aja. Jadi pangkat 3 ini setara dengan T per 8. Maka dengan demikian, boleh kalian tuliskan 3 sama dengan T per 8. Tinggal kali silang ke sebelah. Jadi nilai T itu sama dengan 24 ya. T sama dengan 3 kali 8, jadi 24. Artinya, untuk supaya dia meluruh sebanyak 7/8 bagian, maka dibutuhkan waktu selama 24 tahun. Jadi jawab yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke, mari kita lagi cek ke soal berikutnya. Waktu paruh uranium 238 adalah sekian. Sini udah ada kata waktu paruhnya, kita tulis dulu. T sama dengan 4,5 ya, 4,5 miliar tahun. Ini kan 10 pangkat 9, ini miliar tahun artinya. 4 kali 10 pangkat 9 tahun. Bila meluruh hasil akhirnya, jadi hasil mula-mula namanya adalah uranium 238.
Kemudian hasil akhirnya berarti menjadi ini, menjadi timbal 206. Ternyata menurut penelitian, batuan uranium yang tertua mengandung campuran 50% 50% antara uranium 238 dan timbal 206. Artinya bagaimana? Artinya dia sini uraniumnya meluruh sebanyak 50% dan sisa juga sebanyak 50%. Nah, maka boleh ditulis bahwa sisanya uraniumnya 50%. Maka boleh tulis sisanya Nt sama dengan 50% dari uranium awal atau dari N0. Nah, 50% ini kan sama aja dengan 0,5, 50 per 100. 50 per 100 kali N0, 50 per 100 setara artinya dengan 1 per 2 N0. Nah, sekarang berdasarkan data ini umur batuan. Nah, jadi diminta umur berarti dengan cara yang sama ya. Berarti waktu peluruhan tadi diminta. Berarti gunakan rumus yang sama, yaitu adalah Nt sama dengan N0 dikali setengah dipangkat T per T paruh. Nt kita adalah setengah dari N0. N0 kita adalah N0 setengah kali T kecil kita, T peluruh umurnya mau kita cari, T paruh kita adalah 4,5 kali 10 pangkat 9. Nah, N0 nya habis. Nah, sini juga nih kan sudah sama-sama setengah ya. Tadi ini sama aja artinya dengan setengah pangkat 1. Berarti setengah pangkat 1 sama dengan setengah pangkat T per 4,5 kali 10 pangkat 9. Jadi karena udah sama-sama setengah, jadi 1 ini setara dengan T pangkat ini. Kita tulis jadi 1 setara dengan T per 4,5 kali 10 pangkat 9. Tinggal kali silang ke sebelah. Ya, jadi nilai T sama dengan 4,9, 4,5 ya. Jadi T sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 9 tahun atau 4,5 miliar tahun. Jadi jawab yang paling tepat adalah opsi nomor C ya. Nah, coba lagi ke soal berikutnya. Sesudah 2 jam sini artinya waktu peluruhan, berarti T kecil itu adalah 2 jam. Berikutnya 1/16 bagian suatu zat radioaktif masih tersisa. Jadi sini adalah sisa 1/16, berarti kita lanjut aja tulis Nt sisanya adalah 1/16 dari awal mula-mula. Diminta berapa waktu paruhnya. Oke, langsung kita masukkan ke persamaan. Nt sama dengan N0 kali setengah gitu kan, pangkat T per T paruh. Nt kita 1/16 dari N0. N0 nya biarkan N0 kali setengah pangkat T per T paruh. N0 nya boleh dicoret, sementara 1/16 ini kita buatkan dia biar mau menjadi pangkat setengah. Jadi 1/16 itu setara dengan setengah pangkat 4 sama dengan setengah pangkat T per T. Nah, nih setengah hilang ya, jadi 1 pangkat 1 1 pangkat 4 tetap 1, 2 pangkat 4 16. Nah, nih sama kayak tadi 4 ini akan setara dengan ini T peluruhan per T paruh, jadi 4 sama dengan T peluruhan per T paruh. Nah, di sini karena kebetulan waktu paruhnya dalam satuan menit, itu dalam 1 menit. Oke, kita coba aja cek sih nanti ke menit. 1 jam berarti sini 2 jam, 1 jam 60 menit ya. Jadi kalau dia 2 jam berarti 120 menit. Coba kita cek 120 menit. Kita rubah karena sini diminta dalam 1 menit. Berarti ini 4 sama dengan T-nya 120 menit dibagi dengan T paruh. Nah, berarti T paruhnya berapa? 120 dibagi dengan 4. Tinggal kali silang aja. Jadi T sama dengan 120 bagi 4, hasilnya adalah 30 menit ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah opsi nomor B. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ini soal yang tipenya ada grafik ya. Grafik yang ditunjukkan pada gambar menyatakan hubungan antara massa unsur radioaktif M terhadap waktu. Sini artinya waktunya waktu peluruhan. Terus pertanyaannya,
pada waktu sama dengan 10 tahun, unsur telah meluruh sebanyak berapa. Nah, jadi berapa kira-kira banyak peluruhan yang diminta dalam selama 10 tahun. Oke. Nah, berarti kan NT, tetap rumus kita pakai NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T paruh. Nah, jadi di sini T kecil udah ada 10 tahun, tapi T paruhnya belum ada. Dari biar bisa mencari T paruh bisa kita pikirkan dari grafiknya ini. Mula-mula masanya adalah 800, jadi di sini kita bikin. Jadi pertama kita mengulang lagi bikin NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T paruh. Nilai NT sinilah sisa. Sisa itu pertama di sini adalah 400, sisanya dalam waktu dari 800 menjadi 400 dibutuhkan waktu 2,5 tahun. Dari sini kita bisa mendapatkan berapa waktu paruhnya. Oke, NT-nya 800, jadi masuk ke 800. N0-nya 400. Kebalik. NT-nya yang 400. N0-nya yang 800 kali setengah pangkat T peluruhan dalam waktu 2,5 tahun. Di sini kita bisa mencari T paruhnya. Nah, ini boleh dah kita pindah ke sebelah. Jadi 400 dibagi dengan 800 sama dengan, awalnya dia kali, pindah ruasnya jadi bagi ya. Ini setengahnya tetap setengah pangkat 2,5 per T. Nah, ini coret dah 400 dengan 800 coret, berarti setengah. Jadi setengah sama dengan setengah pangkat 2,5 per T. Nah, ini sama aja artinya dengan setengah pangkat 1. Nah, jadi setengah pangkat 1, maka setaranya 1 sama dengan 2,5 dibagi dengan T. Kali silang ke sebelah, jadi T sama dengan 2,5. T sama dengan 2,5. Artinya T paruhnya adalah 2,5. Oke, setelah kita dapat T paruhnya, baru kita masukkan ke sini. Jadi NT, N0-nya tetap kita gunakan 800 karena mula-mulanya dia 800. Kali setengah. T peluruhan, kata T peluruhannya adalah 10 tahun. Jadi kita tulis 10 tahun. Dibagi dengan T paruh kita adalah 2,5. Berarti dibagi dengan 2,5. Jadi ini 800 dikali setengah. Berapa nih? 10 bagi 2,5, 4 ya. Berarti 800 setengah 1 pangkat 4 1. Jadi 1 pangkat 4 1, 2 pangkat 4 16. Jadi setengah per 16 ya. Sama-sama dibagi 8. Sama-sama dibagi 8 berarti ini 100 dibagi 8 berarti sisa 2. 100 per 2 berarti 50. Nah, ini artinya sisanya sebanyak 50. Sementara yang ditanyakan telah meluruh sebanyak. Jadi peluruh berarti delta N yang ditanyakan. Peluruhannya delta N berarti sama dengan mula-mula dikurang dengan sisa. Mula-mulanya dia 800, sisanya 50. Berarti dia sudah meluruh sebanyak 750. Jadi jawabnya yang paling tepat itu adalah option nomor E. Oke, masih di saldi grafik juga ya. Suatu bahan radioaktif meluruh dengan grafik hubungan antara massa dengan waktu seperti pada gambar. Waktu paruh ditanyakan. Oke, kita cek sini mula-mulanya 400. Kemudian dalam waktu 16 massa menjadi tertentu tapi nggak ditulis di sini. Berikutnya menjadi 100 dalam waktu 48 hari. Nah, jadi untuk waktu paruhnya yang bisa kita gunakan yang ini nih. 400, 100 sama 48. Loh, kenapa 16 tidak bisa digunakan? Karena 16 tidak ada angkanya di sini, angka pastinya berapa. Jadi nggak kita gunakan. Oke, boleh kita gunakan rumusnya NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T paruh. NT kita, sisa kita adalah 100, jadi gunakan 100 di sini. N0 kita mula-mula kita 400 kali setengah. Pangkat kita berapa? Kita sini cek pangkat kita waktu paruh per waktu peluruhan. Waktu peluruhan kita adalah 48. Jadi kita cek sini 48. Terus waktu paruhnya mau kita cari, jadi per T. Nah, pindah ruas ini ke sebelah. Jadi awalnya dia kali, pindah ruas jadi bagi. Maka didapatkan hasil 100 dibagi dengan 400
sama dengan setengah dipangkatkan dengan 48 per T. Coret. Jadi seperempat biar jadi setengah setara dengan setengah pangkat 2 ya. Jadi ini kan seperempat, biar jadi setengah maka setara dengan setengah pangkat 2. Ini sama dengan setengah 48 per T. Nah, jadi udah sama-sama setengah-setengah. Jadi kita setarakan bagian pangkat-pangkatnya aja. Jadi 2 sama dengan, atau 2 setara dengan 48 per T. Jadi 2T sama dengan 48. Jadi kalau T saja berarti 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24. Nah, maka dengan demikian jawab yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, demikianlah adik-adik contoh soal mengenai waktu paruh peluruhan inti. Kalau ada yang belum jelas ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.